Fishmania, saya Jo Pohanfu atau biasa dipanggil nama Jo atau JP atau JP. Kali ini saya akan mengajak Fishmania membahas tentang hormon kortisol atau disebut biasa dikenal dengan namanya hormon stres. Tentu saja perlu diingat bahwa saya bukan dokter dan semua info-info yang di sini berdasarkan riset dan pengalaman pribadi saya. Apa sih hormon kortisol itu? Banyak orang mengenalnya bahwa itu sebagai hormon stres, tapi juga selain itu juga sebagai hormon yang membantu memecah lemak di dalam tubuh kita. Kita lihat bahwa perlukah kita kortisol ini dan bisakah kita kendalikan? Apakah kamu pernah juga penasaran seperti saya? Kita lihat, yuk kita lihat. Hormon ini diproduksi di kelenjar adrenal. Kelenjar ini menempel di atas ginjal dan diproduksi secara otomatis bergantung sinyal dari otak kita, terutama di hipotalamus. Ya. Kortisol ini ternyata mengikuti ritme diurnal atau yaitu dimana tinggi saat pagi hari dan rendah di saat malam hari. Jadi tertinggi di jam 7 pagi dan terendah di jam 12 malam. Namun uniknya ritme diurnal ini atau ritme kortisol ini pada pekerja malam itu terbalik, yaitu tinggi di malam dan rendah di siang hari. Fungsi utama kortisol itu apa sih? Kita lihat bahwa pertama adalah mengendalikan level gula darah kita. Jadi pada saat gula darah rendah, dia akan membantu menormalkan kembali, ya. Terus lalu meregulasikan metabolisme tubuh, ya, dan mengurangi peradangan. Kemudian membantu formulasi memori kita, menjaga keseimbangan kadar garam dan air di dalam tubuh kita atau cairan dan garam, lalu menunjang pertumbuhan janin, ya. Jadi banyak juga fungsinya. Tetapi kita perlu tahu bahwa gejala kortisol rendah itu seperti apa. Orang yang sering mual, muntah, pusing, sakit perut, linglung, ya, hipotensi atau tekanan darah rendah, nafsu makan turun, sering makan asin atau kepingin makan asin, itu semua adalah gejala kortisol rendah. Lalu selain dari ritme diurnal tadi, ternyata tubuh juga akan memproduksi ekstra kortisol, yaitu tambahan, dimana di saat kita stres, di saat kita menghadapi bahaya atau mara bahaya, di saat kita mau jatuh, di saat kita berkelahi, di saat kita melakukan latihan beban atau olahraga berat atau aktivitas berat, ya. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas berat atau latihan berat, sebenarnya kortisol ini naik bersifat sementara. Itu berfungsi menekan rasa lapar dan memecah lemak untuk dipakai, ya. Kortisol yang berlebihan dalam durasi yang lama ini akan menyebabkan pertama penumpukan lemak di perut dan wajah, jadi perut tambah buncit, wajah tambah tembem, kulit tipis, mudah terluka, ya, luka lebih lama sembuh, jerawat, lalu hipertensi atau tekanan darah tinggi, perubahan mood, ya, lebih mudah marah, lebih mudah depresi, ya, kemudian keropos tulang, sering haus, otot lemah. Kemudian bagi wanita itu adalah haid tidak teratur, ya, durasinya, waktunya tidak teratur, kadang 25 hari, kadang 23 hari, ya, kadang lebih cepat, kadang lebih lambat, dan tidak ada haid sama sekali, ya. Jadi gimana sih cara menekan kortisol itu? Pertama, yang paling utama adalah tidur malam lebih dari 7 jam. Itu tidur yang cukup. Karena yang paling utama adalah siklus kelima. Kita tahu bahwa satu siklus itu sekitar 90 sampai 100 menit. Ya, kita perlu 5 siklus dalam satu kali tidur di malam hari. Ya, kalau 90 menit kali 5 berarti sekitar 450 menit atau di kisaran 7,5 jam. Lalu menghindari latihan yang berdurasi lama, ya. Kemudian melakukan teknik nafas dalam, pernapasan yang dalam. Kita tarik napas yang dalam, kita buang napas yang dalam, buang napas yang lebih lama, lebih lambat, ya. Kemudian berjemur di matahari yang terik, ya. Ini nggak perlu lama, cukup 5-10 menit juga cukup. Kemudian terapi pijat, ya,
pijat terapi, kemudian mendengarkan musik relaksasi, musik yang bersifat relaksasi ya selama 30 menit, kemudian melakukan tai chi atau yoga, ataupun melakukan meditasi sambil mendengarkan musik tadi, musik relaksasi tadi. Oke. Bagaimana dengan itu tadi sisi aktivitas, sisi nutrisi. Kita tahu bahwa dari sisi nutrisi untuk menekan kortisol kita bisa mengkonsumsi dark chocolate ya. Terutama ada tertulis lebih dari 70% ya, ada tertulis persentasenya. Kemudian mengkonsumsi black tea atau teh hitam, green tea, teh hijau, pisang, pir, buah pir, yogurt yang rendah gula ya, karbohidratnya sangat rendah. Kalau bisa yogurt yang murni tanpa ditambahin gula. Sering minum air, ini bukan banyak minum air tapi lebih sering minum air setiap 30 menit. Kemudian konsumsi vitamin C. Standar vitamin C itu cukup efektif untuk menekan kortisol. Dan konsumsi makanan-makanan yang bersumber yang magnesium ya. Lalu apa sih penambah kortisol ini? Yang bisa menambah kortisol adalah makanan-makanan yang menyebabkan peradangan di dalam tubuh. Pada dasarnya itu. Karena kortisol itu anti peradangan. Pada saat tubuh terjadi inflamasi atau peradangan, kortisol akan melonjak naik untuk menekan inflamasi tadi. Jadi makanan apa saja yang menyebabkan inflamasi atau peradangan? Pertama adalah makanan manis. Kedua, minuman manis, minuman alkohol, jus kemasan ya karena manis, margarin. Kita tahu trans fat ya di margarin ini bisa menyebabkan peradangan, dan juga trans fat di minyak canola, minyak kedelai, minyak jagung, minyak sunflower ya, ini semuanya trans fatnya cukup tinggi. Yogurt rendah lemak, biasanya yogurt rendah lemak ini gulanya tinggi ya. Dan makanan-makanan yang menyebabkan intoleransi ya, kembung atau heartburn atau GERD ya, dan kafein yang berlebihan ya. Jadi makanan manis ternyata bisa menambah kortisol bagi orang-orang yang memiliki kadar lemak tinggi, terutama perut yang buncit ya. Perut buncit kadar lemaknya tinggi. Oke. Tahu, semoga bermanfaat ya. Kesimpulannya, setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik ada terhadap diri kita sendiri? Karena kita akan menikmati hasilnya. Memang dan ini semua dimulai dari kesehatan tubuh kita ya. Tapi memang kesehatan bukanlah segala-galanya. Tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Saya Jo Puhanfu bersama Bidaraga.net, kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Bidaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.